Secara umum, ada 3 hal mendasar yang harus kita perhatikan untuk melakukan efisiensi chemical cost pada dewatering proses, yaitu proses dewatering yang tepat, chemical yang digunakan cocok dengan karakteristik sludge, dan harga chemical yang murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini aku akan sharing mengenai efisiensi chemical cost, khususnya dewatering unit seperti screw press dan belt press. Secara umum, ada 3 hal mendasar yang harus kita perhatikan untuk melakukan efisiensi chemical cost pada dewatering proses, yaitu proses dewatering yang tepat, chemical yang digunakan cocok dengan karakteristik sludge, dan yang ketiga adalah harga dasar chemical yang murah. Konsentrasi chemical, debit sludge dan chemical merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam proses dewatering seperti pada mesin screw press maupun belt press. Konsentrasi chemical yang tidak tepat membuat proses dewatering menjadi kurang optimum. Konsentrasi yang terlalu rendah membuat kadar air masih cukup tinggi pada output sludge, sehingga kita harus meningkatkan debit dari chemical tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika konsentrasi chemical terlalu tinggi, maka output sludge akan cenderung berlendir karena over dari chemical, sehingga kita harus menurunkan debit dari chemical tersebut. Jar test merupakan salah satu cara sederhana untuk mengetahui perbandingan konsentrasi dan debit sludge dan chemical. Namun, cara yang paling ampuh adalah langsung dipraktikkan pada screw press dengan menentukan konsentrasi dasar chemical yang digunakan. Misalkan saja konsentrasi chemicalnya 1% dan selebihnya kita hanya bermain valve untuk menyesuaikan chemical dan sludge dengan objektif atau parameter yang diperhatikan adalah vlog pada mixing tank screw press berukuran besar dan output sludge yang cukup kering. Tingkat kecocokan antara chemical dengan karakteristik sludge sangat mempengaruhi hasil flokulasi dan output sludge yang dihasilkan. Chemical dengan tingkat kecocokan yang tinggi akan menghasilkan vlog yang besar dan kering ketika dipressing, meskipun konsentrasi dan volume atau debit chemical yang digunakan terbilang cukup kecil. Tipe chemical dengan kecocokan yang tinggi akan membuat penggunaan chemical berkurang, sehingga biaya yang dikeluarkan bisa menurun. Begitu pula sebaliknya, jika tingkat kecocokannya rendah, maka penggunaan chemicalnya akan sangat tinggi. Berbicara mengenai karakteristik sludge, ada beberapa hal yang perlu kita jaga, yaitu pH sludge harus dalam kondisi netral. Komposisi sludge, dalam hal ini jumlah perbandingan antara biological dan chemical vlog harus pas. Kemudian bahan pengotor lainnya misalkan saja seperti oil and fat, kemudian deterjen atau sabun yang dapat mengganggu proses flokulasi pada sludge. pH yang tidak netral akan mengganggu proses flokulasi yang mengakibatkan vlog sulit menebal sehingga membutuhkan banyak polimer untuk proses flokulasi, dan output sludge yang dihasilkan pun cenderung lebih encer. Contohnya pH sludge yang asam akibat mengandung minyak dan lemak. Sludge yang mengandung minyak dan lemak yang cukup tinggi bisa dinetralkan menggunakan NaOH dengan konsentrasi yang kecil. Karena NaOH dapat bereaksi dengan minyak yang biasa disebut sebagai reaksi saponifikasi atau reaksi penyabunan. Maka dari itu, disarankan menggunakan NaOH yang berkonsentrasi rendah atau sederhananya gunakan air yang dicampur dengan NaOH hingga pH air tersebut mencapai basa dengan rentang pH 9 sampai dengan 11 atau lebih. Untuk pembuktian prosesnya, kita dapat lakukan langkah sebagai berikut. Pertama, siapkan 1 liter air dan campurkan dengan NaOH sampai pH air mencapai 9 sampai dengan 11 atau lebih. Kedua, siapkan 1 liter sludge yang mengandung minyak yang tinggi dengan pH asam. Ketiga, campurkan air ber-pH basa dengan sludge dan gunakan perbandingan jika teman-teman bisa mencari atau mendapatkan perbandingannya. Jika teman-teman tidak bisa melaksanakan atau melakukan langkah ketiga, teman-teman bisa langsung melakukan langkah keempat, yaitu tambahkan air ber-pH basa ke dalam sludge hingga pH sludge netral dengan rentang 6,5 sampai dengan 8. Kemudian diaduk sampai dengan homogen. Langkah yang kelima yaitu tambahkan polimer kationik dengan konsentrasi dan volume yang biasa digunakan, atau cari perbandingan yang tepat antara sludge, air, dan polimer kation.
Kemudian aduk sampai dengan vlog menebal. Cara terakhir untuk mendapatkan efisiensi chemical cost yaitu mencari bahan kimia dengan kualitas yang sama, namun harga dasarnya jauh lebih murah. Oke teman-teman, sekian sharing aku pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.